Ya, sahabat kompas.com, kita udah ada di markasnya Kabel Setan. Dan kita sebenarnya boleh dibantu dengan Om siapa? Oh, saya Indra Santoso. Om Indra Santoso. Sebagai apa nih Om, kalau bisa dibilang dari Kabel Setan? Founder Kabel Setan ya? Penemu formulasinya kabel ini. Cocok. Kalau gitu boleh dong Om, dibantu kasih insight nih ke teman-teman Kabel Setan tuh apa aja sih dan apa fungsinya? Secara mendasar Kabel Setan ini adalah produk support untuk optimizer electrical atau electrical optimizer ya. Jadi dimana kalau listrik ini di kendaraan ini memang butuh disupport supaya untuk mencapai nilai responsif yang maksimal di pembakarannya, di fungsi-fungsi injeksinya. Jadi karena kalau tidak disupport, rasanya RPM tinggi, RPM rendah itu susah stabil. Oh, gak stabil. Jadi ini kan semua memang berangkat dari risetannya. Riset, oke. Jadi namanya kabel ini diformulasikan supaya bisa menghantarkan listrik sangat cepat sehingga bisa memenuhi asupan si busi. Kebutuhan semua perangkat elektrikal. Dan semua perangkat elektrikal lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah electrical optimizer. Jadi dia vitamin bukan pengganti ya? Bukan, dia bukan replacement, dia support. Support, oke. Kalau buat yang paling dasar deh Om, buat sehari-hari tuh apa aja yang dibutuhin dan efeknya apa sih Om? Dari listrik yang udah dioptimalin. Oke. Jadi kita ini dimulai dari 3 ini nih ya. Pertama ini ya, F1 coil. F1 coil. Jadi dia itu untuk memaksimalkan kerja coil. Jadi listrik yang dihantarkan dari ECU atau CDI masuk ke coil itu difilter dulu di sini supaya tidak tercecer atau tidak berantakan. Jadi masuknya itu bareng-bareng. Karena coil ini kan bentuknya kan output untuk menghasilkan listrik yang lebih besar, tapi kan tergantung inputnya. Benar. Oh, ini berarti ini untuk mengoptimize inputnya. Jadi biar outputnya tuh maksimal terus. Iya, supaya outputnya maksimal. Oke, habis ini? Terus setelah ini lanjut ke sini. Namanya N2B. N2B itu? N2B ini adalah akses arus negatif. Akses arus negatif? Ya, ke mesin. Dari aki ke mesin. Jadi dipasangnya di bagian di mana-mana? Diusahain sedekat dengan busi. Oh, oke. Jadi ada titiknya, kita spesifik ini sebenarnya maunya ke busi. Oh, oke. Supaya reaksi pembakarannya menjadi lebih responsif karena dia ini diformulasikan untuk menghantarkan listrik secara instan. Mempercepat. Ya, ini yang membedakan kabel biasa sama kabel setan itu daya hantarnya sebenarnya. Lebih cepat ini. Lebih cepat ini. Oh. Terus karena businya jadi lebih cepat, negatifnya lebih cepat, akhirnya percikan-percikannya juga menjadi lebih sempurna. Ya kalau sempurna kan banyak lagi nih. Apanya yang sempurna ya? Ya lebih responsif. Jadi akurasi pengapian atau reaksi pembakaran itu menjadi lebih maksimal akurasinya. Oke, akurasi ya. Akurasi. Dan udah pasti kalau ininya menjadi lebih responsif arusnya, maka lebih presisi lagi. Ya, presisinya juga terus-terusan. Yang tadi kalau akurasi itu kan sedekat mungkin dengan angka aslinya. Kalau presisi itu kan pengukuran berulang si akurasi terus. Continuous. Oke. Jadi dengan kabel ini artinya apa? Akurasinya maksimal, presisinya juga maksimal. Oke, habis dapat kabel ini. Nah, ini kan N2B. Terus ini E2. E2 ini adalah modul yang pasang di aki. Modul pasang di aki. Jadi dia ada plusnya kan? Iya. Nah, jadi kerja modul ini fungsinya untuk memperbaiki arus yang ada di kabel bodi supaya bekerja lebih responsif juga. Jadi fitur-fitur yang ada di motor bisa bekerja maksimal. Iya. Maksudnya gitu. Iya. Jadi kan namanya kabel itu kan ada arus besar, arus kecil. Kalau dalam kabel bodi kan bercampur tuh di situ, ya nggak? Nah, ini yang akan mendorong arus-arus yang kecil itu tuh supaya fungsi-fungsi yang mikro-mikro juga lebih berasa, yang tadinya nggak berasa jadi ada rasa gitu ya, terutama seperempat gasnya. Oke, berarti itu hasilnya ya? Ya, sebenarnya kan ini kan bagian dari kelistrikan kan. Satu bagian dari kelistrikan. Nah, karena negatifnya ini nyampur ke kabel ini,
Oke. Ini kan negatif nih ya kan, negatif hitam kan. ketemu hitam. Hmm. Nah, ini juga akan mentransfer arus jadi supportnya si N2B. Oke, si tadi ya, modul. Berarti kan ini loh, berarti ini jalur kelistrikan kabel bodinya udah optimal. Terus dia juga mensupport si Yang tadi ini kan ke kabel dekat busi negatif ya. ke grounding. Oke. Kalau buat gua kan grounding itu kan di mesin atau di sasis itu namanya grounding. Kalau kabel ya kabel. Oke, ini karena ini kabel ya. Kabel. Grounding ya. Bukan grounding. Grounding itu kan kalau udah sampai ke sasis atau di mesin. Ya. Terus satu lagi F1. Jadi kalau dipakai bareng-bareng nih bertiga ya namanya sistem akan optimal nih, bekerja lebih optimal. Bagian cycle dari yang si kelistrikannya jadi optimal, semua sistem jadi bekerja maksimal. Jadi untuk mencapai satu pembakaran yang maksimal itu nggak bisa dengan satu aja, satu sektor aja. Kan namanya kelistrikan banyak ya, ini dan itu. Ya dari sektor ini, sisi ini, ya ini tiga nih, ini udah tiga ini cukup untuk mengoptimalkan. Udah, ini udah tercover lah. Oke. Kalau gitu dengan orang yang masang tiga ini efeknya apa Om? Selain tadi kan di bidangnya juga ada. Sini yang jelas yang sering diukur kan power ya. Pasti. Dyno, HP-nya bisa berubah, kurvanya yang keriting-keriting jadi lurus. Terus emisinya juga bisa lebih baik. Kayak gimana misalnya kalau emisi? Ngaruhnya di mana? Ya sebenarnya kan yang berhubungan langsung, ini kan soal reaksi pembakaran ya. Iya. Kalau reaksi pembakarannya meningkat, pasti hasil emisinya juga akan lebih bagus. Akan memberikan dampak langsung. Jadi nggak ada sisa-sisa yang tertinggal. Ya, jadi maksudnya kita ngebakar racun untuk dijadikan tenaga, atau kita ngebakar sisa bahan bakar yang tidak terbakar. Jadi terbakar semua dan itu akan terkonvert. Jadi emisi yang lebih rendah. Emisi lebih rendah dan tenaganya juga lebih optimal. Om, ini kan kabel setan kita ada di markasnya juga ya. Tadi juga saya lewat di depan ada tulisan cuci kabel. Oh iya, jadi itu gini. Baru banget sih saya dengar cuci kabel ya. Iya. Ya kalau kabel setan sih sebenarnya panjang lah, masih ini kita ngomong yang basic dulu ya. Kita lanjut cuci kabel nih ya. Nah, cuci kabel. Itu apa sih Om? Maksudnya kabel dicuci atau ada hal yang bisa membuat kabel itu bersih apa gimana sih Om? Ya sebenarnya sih tujuannya adalah ngebersihin konektor, pin-pin yang ada di ya konduktor di ujung kabel ya. Di ujung kabel itu kan bisa jamur karena ada udara di situ kan pasti bisa berjamur. Tapi emang nggak apa-apa Om dibersihin? Nggak dicuci pakai ini cucinya pakai air, sabun, basically air, sabun dan ada kimia untuk finishingnya. Finishingnya biar supaya jadi gini kan, kalau sabun itu bisa ninggalin apa sih namanya ya, sisa residu bisa jadi kayak semacam jamur ya, makanya ada chemicalnya yang bersihin lagi. Karena secara kalau buat saya sih aki direndam ke air juga kan nggak konslet sih sebenarnya. Iya. Ya pernah sih misalnya kurang kering atau apa ya paling jauh itu error, tapi kalau untuk kabel enggak sih, karena akinya sendiri kan direndam juga nggak apa-apa. Maksudnya setelah gue baca-baca juga ternyata memang otomotif itu yang diperbolehkan 24 volt. Yang itu nggak bakal mengantarkan listrik juga. Iya, karena dia tidak mengantarkan listrik. Tapi ya tetap bahwa kerjaan kabel ini, cuci kabel ini kerjaan yang resikonya cukup tinggi. Ya, tapi jadi makanya metode prosesnya itu harus rinci ya, harus satu-satu tuh harus benar. Tapi nggak ada jalan lain untuk ngebersihin sirkulasi kelistrikan, ya cuman bisa dilakukan dengan cuci kabel. Jadi sekeliling ini bersih semua nih ruang mesin. Jadi bukan cuma soket-soketnya doang, kita pakai contact cleaner kan itu sebentar kotor lagi. Iya. Apalagi kalau contact cleaner bisa ninggalin sisa pasti ya, karena ada chemical-chemicalnya. Ini kan bener-bener air ya. Iya, air sama sabun. Sabun sama ada chemical terakhir itu juga nanti dibilas lagi. Efeknya berarti apa Om dengan tadi kan mempengaruhi ke sirkulasi? Emang gimana tuh maksudnya, kenapa yang kotor harus dibersihin gitu kan? Orang kayaknya nggak umum nih nyuci kabel. Oke, yang gitu. Gini, kalau kelistrikan udah mulai turun daya hantarnya ya, nanti jadinya tuh aneh-aneh gitu, penyakit ini dan itunya itu ya, karena kan namanya contoh ya, data aja kan di ECU itu kan ada program, ada pengapian, ada apa.
Tapi kan tetap yang jalan ini kan kabel. Kalau kabelnya udah mulai turun, dia punya kemampuan daya hantarnya, jadinya juga semuanya juga siklusnya juga jadi latensinya naik. Electrical latensinya pasti naik dan itu akan mengganggu keseimbangan secara keseluruhan. Matic-nya jadi nggak respon, mobil jadi boros, powernya jadi lemot, segala-galanya. Jadi perintahnya itu sudah tidak instan. Iya, nggak seperti baru. Tidak responsif lah, bukan instan. Sudah tidak responsif. Jadi dengan cuci ini jaminannya ada, bukan jaminan ya, efeknya adalah? Sebenarnya gini, efeknya itu ya ini bagian dari perawatan aja. Oh, oke. Maintenance. Ya, maintenance. Tapi banyak di sini juga gue beresin cuci kabel ya, yang tadinya penyakitnya berebet-berebet beres. Malah hilang. Yang bingung nih penyakitnya nggak jelas ya, di scanner bingung, semua bingung. Wah, udah cuci kabel dulu deh, baru kelihatan jelas gitu loh. Jadi kalau konektor itu listriknya udah bersih semua, maka mobil itu juga lebih clear. Kalau soal tarikan, rata-rata semua hasilnya bagus. Kembali balik, bahkan kaget ya. Contoh misalnya motor itu R6, umurnya udah 12 tahun gitu ya. Cuci kabel, ternyata kan dia udah terbiasa pakai kan, sampai turun pelan-pelan ya. Dia udah merasakan penurunan performa nih. Ya, pelan-pelan turunnya, nggak berasa juga sih sebenarnya. Dia Karena turunnya pelan-pelan kan. Dia nggak sadar. Tapi begitu dicuci kan, baliknya 12 tahun nih langsung. Ya, katakan nggak 12 tahun, ada 8 tahun gitu ya. Kaget pasti, baliknya tuh bisa bikin kaget. Jadi memang reaksinya juga luar biasa sih. Dari cuci kabel aja ya? Tapi cuman inilah jalan satu-satunya untuk kita yang mobilnya 20 tahun, 25 tahun motor ya, yang pengen pakai lama lah ya. Iya, ya ini salah satu langkah untuk nyelamatin semuanya sih. Semuanya. Iya lagi. Di atas 5 tahun lah efektif. Oke. Di atas 5 tahun tuh kerasa kayak screen diganti baru semua, itu penting. Ya orang nggak sadar, putus dulu baru. Iya, kalau putus, kalau meleleh ujungnya. Bakar tuh mobil. Itu kan salah satu yang bikin ada potensi untuk kebakarannya. Jadi yes, kalau sudah dibersihin sirkulasi listriknya, pemasangan kabel setan akan lebih optimal. Ya bukan berarti nggak dibersihin kabelnya ini nggak kerja, ini mah kan sebagai vitamin. Iya. Ya. Cuma akan lebih optimal lagi kalau dibersihin. Udah dicuci. Boleh Om, kalau yang mau coba, yang penasaran buat kabel setan, startnya berapa? Buat cuci juga berapa buat motor sama mobil? Motor dimulai dari 190. Oke. Mobil kabel setan ya, mobil dimulai dari 300. Kalau cuci kabel motor dari 225. Mobil 600. Di mana Om ini? Di mana dan gimana? Ya bisa di sini kabel setan di Kelapa II, Jakarta Barat. Bisa langsung ke markasnya aja. Ya. Bisa langsung konsultasi juga ya soal kabel. Bisa, atau mau Instagram DM, mau nanya reseller terdekat yang authorized siap mana. Karena banyak yang palsu. Nah, hati-hati guys. Banyak banget yang palsu. Nama kabel setan tuh udah terkenal. Sama dipakai sama banyak yang imitasi-imitasi dan sudah banyak disalahgunakan juga. Jadi harus lebih lebih waspada aja ya. Langsung ke markasnya aja, Kelapa II, Jakarta Barat. Bisa diskusi sini. Beres. Makasih Om Indra ya. Ya, siap. Udah diajak main ke sini. Iya, sama-sama. Udah lihat semua prosesnya. Dan ya, sahabat Kompas.com, sekian video singkat soal kita gerbek markasnya kabel setan di Kelapa II, Jakarta Barat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Oke? Sampai berjumpa di video selanjutnya.